setujui. Akhirnya setelah dipersiapkan semuanya, belajar bahasa Urdu, persiapan ini dan itu, akhirnya sudah mau berangkat, ada terjadi huru-hara antara orang-orang Ahmadiyah dengan kaum muslimin di sana. Terjadi huru-hara di stasiun kereta api Robuah antara orang-orang Ahmadiyah dan kaum muslimin. Terjadi huru-hara besar pada waktu itu sehingga keberangkatan saya ditunda dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena nggak jadi ke Robuah Pakistan, akhirnya saya langsung diangkat menjadi Mubaligh Junior, dikirim ke Medan. Kurang lebih 2 tahun, pindahkan ke Jakarta, kurang lebih 3 tahun lebih sedikit. Di tempat Jakarta inilah saya pernah ditunjuk untuk mengkoreksi tafsir Ahmadiyah dari Arabnya ke Indonesianya. Dan alhamdulillah ada pernyataan terima kasih setelah itu saya laksanakan. Dan pada waktu di Jakarta itu juga saya pernah datang ke Qadian India dan ke Robuah Pakistan. Di situ melihat Baitud Du'a, Manaratul Masih, Masjidil Aqsa, Masjid Mubarak yang ada di Qadian, kemudian pusat Ahmadiyah yang ada di Robuah Pakistan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya dipindahkan kembali. Di Bali 6 bulan saya dipindahkan ke Pulau Lombok. Nah, di Pulau Lombok inilah semangat saya untuk berjuang, memperjuangkan ajaran-ajaran Ahmadiyah itu. Ada semangat yang luar biasa, hidup mati saya untuk Ahmadiyah. Jadi tugas di Lombok pada tahun 1981 awal. Nah, di tempat ini entah tergerak saya ingin berjuang mati hidup untuk Ahmadiyah. Akhirnya begitu datang, saya bikin jadwal ulama-ulama yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat, termasuk yang ada di Sumbawa karena wilayah NTB. Status saya sebagai mubaligh untuk NTB. Akhirnya setelah tercatat 70 ulama siap, alamatnya lengkap, baru setiap satu minggu, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali saya naik Vespa disertai oleh pemuda Ahmadiyah mengunjungi ulama-ulama yang sudah saya jadwalkan tadi. Saya ajak diskusi tentang 3 masalah tadi. Dan setelah saya ajak diskusi minimal kadang-kadang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang sebelum sempat duduk saya diusir karena tahu saya Ahmadiyah, saya mubaligh Ahmadiyah dan lain sebagainya. Ada juga akan saya dukung Pak Haryadi, Tuan Guru Fadil yang ada di Lombok Tengah itu malah mau mendukung perjuangan saya. Padahal beliau juga punya pesantren dan lain sebagainya. Akhirnya sudah kira-kira 1,5 tahun. Pada waktu itu saya sambil keliling untuk mengunjungi alim ulama, saya membuat brosur Kabar Suka. Judulnya Kabar Suka, Imam Mahdi telah datang, orangnya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Atas perintah ilahi beliau mendirikan Jamaat Ahmadiyah. Itu brosur berisi 4 tantangan. 1, saya bersedia memberikan penerangan tentang Imam Mahdi yang sudah datang ini, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, bersedia untuk berdialog terutama para alim ulama. Yang ketiga, saya akan bagi mereka yang ragu, yang belum ada kepastian, silakan sembahyang hajat, silakan sembahyang istikharah untuk tanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, benar enggak Mirza Ghulam Ahmad datang dari Allah atau dia bukan datang dari Allah. Kesediaan saya yang ketiga, saya bersedia untuk membantu doa-doa khusus supaya doa yang bersangkutan akan segera makbul adanya. Yang keempat, kesediaan yang keempat, mengadakan perang doa atau perlombaan doa, yakni masing-masing yang berlainan keyakinan berdoa istihkam kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan di situ, insya Allah dalam waktu 3 bulan kalau masing-masing bersedia untuk mengadakan perang doa, insya Allah dalam waktu 3 bulan akan ada tanda dari langit. Saya sebarkan. Akhirnya selama 1,5 tahun tidak ada satupun dari ulama yang saya datangi tadi yang menyambut tantangan saya yang keempat. Malah ada namanya Tuan Guru Haris kalau nggak salah, itu di Lombok Timur. Bapak berdoa, saya berdoa. Dalam waktu 3 bulan saya yakin akan ada tanda dari langit. Malah dia bilang nanti kalau berdoa akan ada apa nanti. Malah dia seakan-akan menunjukkan keraguan dia. Saya makin bertambah yakin. Nah, setelahnya begitu 1,5 tahun saya keliling 70 ulama lengkap kita datangi. Tapi nggak ada satupun dari antara mereka yang masuk Ahmadiyah. Akhirnya batin saya, kenapa ini orang Lombok susah sekali untuk diajak masuk ke dalam Ahmadiyah.
Akhirnya sudah hampir putus asa. Tapi Islam mengajarkan kita nggak boleh putus asa. Akhirnya saya mau kholwat, istilah sufinya itu saya mau kholwat. Saya persiapkan itu tempat berdoa. Saya nggak akan kemana-mana, saya akan hanya berdoa khusus. Tempat untuk berdoa 3 kali 2 meter sudah dipersiapkan. Akhirnya jatuh pada hari raya Idul Fitri. Hari raya kedua, ada seorang pemuda Ahmadiyah datang kepada saya. Pak Haryadi, Pak Haji Irfan ngundang Pak Haryadi. Saya kaget. Haji Irfan nggak termasuk 70 ulama, karena dia termasuk ulama kecil nih. Padahal orang ini, kenapa Haji Irfan kok ngundang saya? Padahal orang ini adalah pernah melempar pemuda Ahmadiyah yang membagikan brosur-brosur Ahmadiyah di pesantren dia. Jadi setelah Haji Irfan tahu ini pemuda Ahmadiyah membagikan brosur-brosur, langsung pemuda Ahmadiyah yang ditangkap dan dilemparkan ke dalam kolam di depan pesantren. Kok dia ngundang saya? Jangan-jangan dia dapat petunjuk mau masuk Ahmadiyah. Batin saya begitu, saya langsung datang. Sudah datang, ternyata dia ngajak diskusi. Akhirnya yang diskusikan ya 3 masalah tadi. Dia memang cukup bisa bahasa Arab karena dia pernah tinggal 6 bulan di Mekah. Akhirnya sudah berjalan 2 jam, sama-sama tegang. Saya tegang, dia pun tegang. Karena sudah tegang, sama-sama tegang, akhirnya saya minta keputusan dari beliau. Sekarang gini aja Pak, keyakinan Bapak kepada Mirza Ghulam Ahmad gimana? Coba tegaskan. Dia bilang Mirza Ghulam Ahmad imamati murtad, imamati dajjal, imamati kafir. Benar Bapak punya keyakinan seperti itu? Dia bilang saya yakin dengan sempurna. Mirza dajjal, Mirza kafir, Mirza murtad. Tolong tegaskan dengan pernyataan sumpah Bapak dengan nama Allah. Oh, saya nggak perlu bersumpah Pak Haryadi, karena saya sudah yakin dengan bulat Mirza Ghulam Ahmad adalah imamati murtad, kafir dan dajjal. Mestinya kalau Bapak benar-benar punya keyakinan mutlak Mirza murtad, Mirza kafir, Mirza dajjal, justru dikuatkan dengan pernyataan sumpah. Dia tetap tidak mau. Kalau saya Bapak, saya apa yang saya katakan sesuai dengan hati saya. Apa yang keluar di mulut, apa yang keluar dari hati. Saya punya keyakinan Mirza Ghulam Ahmad adalah imam mati yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keyakinan saya ini salah, saya bersedia Pak Haji Irfan dihadap oleh Allah dengan jalan yang mengerikan sehingga orang ramai dapat tahu. Demi Allah, karena saya benar-benar punya keyakinan. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Tapi Bapak mengatakan Mirza murtad, Mirza dusta, Mirza dajjal, tapi Bapak suruh bersumpah nggak mau. Jangan-jangan hati Bapak membenarkan Mirza Ghulam Ahmad, hanya bibir Bapak aja yang mengatakan begitu. Akhirnya dia didesak sama murid-muridnya. Akhirnya dia mau bersumpah. Iyalah, saya mau bersumpah seperti sumpahnya Pak Haryadi. Kalau yang tadi itu sumpah saya, sekarang saya minta Bapak Haji Irfan sumpah sendiri. Akhirnya saya Haji Irfan dengan nama Allah saya bersumpah bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah imam mati dusta, palsu dan murtad. Sanksinya apa? Seperti Pak Haryadi ucapkan sendiri. Kalau seandainya keyakinan saya ini salah, kata Haji Irfan, saya bersedia dihadap oleh Allah dengan jalan yang mengerikan sehingga orang ramai dapat tahu. Waktunya kapan? Seperti Pak Haryadi 3 bulan. Tolong ucapkan sendiri. Adab ini supaya terjadi 3 bulan setelahnya ini. Langsung sebelum dia selesai, saya pegang tangannya. Sah mubahalah. Sebelum saya lepaskan, saya bilang sama murid-muridnya, kalau dalam waktu 3 bulan setelahnya ini Haji Irfan tidak dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersedia dipotong leher saya di depan orang ramai. Anda semua kan tahu rumah saya. Mereka kan tahu rumah saya, tahu pinggir jalan. Akhirnya bagaimana? Sudah selesai, saya lepas, sah mubahalah. Diketiklah pernyataan mubahalah dia, pernyataan mubahalah saya diketik, saya tanda tangan. Saya tanda tangan 2. Pernyataan potong leher kalau seandainya Haji Irfan tidak dihadap oleh Allah dengan jalan yang mengerikan sehingga orang ramai dapat tahu. Jadi saya tanda tangan 2, Haji Irfan tanda tangan 1. Ada tanda tangannya di sini. Dan begitu kita fotokopi, kita sebarluaskan baik di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sudahnya sah mubahalah, saya langsung kirim surat kepada Khalifah Ahmadiyah. Ini khalifahnya. Jadi waktu itu sudah di London ini. Oh, waktu itu belum di London. Belum di London, masih di Rabuah, Pakistan. Tahun 83. Tahun 83 akhirnya saya kirim surat kepada Khalifah Ahmadiyah yang ada di Rabuah, Pakistan. Saya mohon didoakan dengan doa-doa khusus supaya saya menang dalam front ini.
Akhirnya bagaimana? Akhirnya dapat balasan, 2 bulan dapat balasan, ini balasannya. Nah, pada waktu itu saya minta supaya didoakan dengan doa-doa khusus dan mohon ditunjukkan amalan-amalan atau wirid-wirid apa yang dengan perantaraan mengamalkannya saya menang dalam front ini. Nah, akhirnya hanya dikabulkan, Anda akan saya bantu dengan doa-doa khusus dan Anda akan sukses besar, sukses sempurna. Akhirnya setelah begitu, jadi front ini akhirnya ya saya tiap jam 2 bangun sampai subuh, jam 2 bangun sampai subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Anehnya pada waktu itu saya mendoa hadapan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar khusyuk benar. Saya bisa menangis, keluar air mata, bercucuran air mata saya di sajadah saya waktu sujud. Seakan-akan pada waktu saya mendoa itu seakan-akan saya mencium telapak kaki Allah. Si perasaan saya pada waktu itu begitu, sehingga benar-benar bercucuran itu air mata itu sampai subuh terus begitu. Kalau siang saya puasa dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya masyarakat sudah ribut. Kalau saya keluar, mereka karena itu sudah tersebar luas. Kalau saya keluar naik Vespa itu, mereka mengatakan dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Wathon itu mengatakan potong leher, film pengorbanan. Karena mereka membaca itu brosur atau yang naskah mubahalah antara saya dengan Haji Irfan. Tapi anehnya pada waktu itu saya tenang, saya ketawa santai. Kok rasa takut, kok rasa minder, tidak ada. Karena pada waktu itu saya merasa benar. Rasulullah SAW dulu juga dicaci maki, dihina, diboikot dan lain sebagainya. Itu sudah bunga-bunga perjuangan batin saya begitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya karena masyarakat sudah ribut-ribut, akhirnya saya dipanggil oleh Polres Lombok Timur.